Karena apa? Karena tubuh ini seperti tidur. Makanya yang bangkit itu bukan roh. Yang bangkit itu tubuh. Roh tidak perlu bangkit. Sebab roh tidak mengalami mati. Oleh karena itu kalau dalam bahasa Inggris, kuburan itu apa? Cemetery. Cemetery itu dari kata apa? Bahasa Yunani kimiterion. Tempat orang tidur. Sebab tubuh itu di dalam kuburan seolah tidur, tapi rohnya tidak tidur. Oleh karena dalam kitab Wahyu tadi roh bisa berseru-seru. Dalam Lukas tadi roh bisa mengingat masa lalunya. Dalam Matius 17 ternyata roh yang mati, rohnya Musa itu dikirim untuk turun. Gimana itu tidur bisa dikirim kayak gini? Ya, saya kira itu saja. Ya, Mari. Tanya ya, sebagai seorang Batak tradisi ini paling sedikit tradisi orang Batak adat istiadat itu apa salah Pak? Tergantung adat istiadat yang mana. Kalau adat istiadatnya umpamanya menyembah roh orang mati, jelas itu sama. Karena ada adat istiadat yang bisa diterima, ada adat istiadat yang tidak bisa diterima. Yang tahu mana yang diterima dan yang tidak diterima adalah yang memiliki adat itu, sesuai dengan Injil atau tidak. Saya sebagai orang yang tidak menghayati budaya Batak, saya tidak bisa mengatakan ini salah itu benar. Saya tahu budaya yang saya ngerti. Oleh karena itu hanya orang Batak yang dapat menentukan mana salah, mana yang benar sesuai dengan penghayatan imannya. Ada kaitannya dengan berhala atau tidak? Ya, apa saja memberhalakan tidak boleh, bukan hanya di adat istiadat. Maksudnya ada kaitannya dengan penyembahan berhala di zaman purba tidak? Pada kalau budaya Batak Pak dulu barangkali Pak, kalau sekarang ini. Ya kalau tidak ya enggak. Contohnya ulos gitu ya. Ulos buat hiasan. Ada yang menolak. Kenapa sih ditolak? Saya ingin tanya dulu. Ya makanya saya ingin tanya dulu. Yang menolak, ada yang menolak nggak di sini? Ada. Alasannya apa? Mereka nolak ulos. Saya tidak tahu. Katanya nggak bilang. Nggak apa? Nggak cocok ke agama. Nggak cocoknya di mana itu maksud saya? Yang nolak, bukan yang terima ya. Saya ingin tanya yang nolak supaya saya ingin tahu di dalam pikirannya apa sih kok ditolak itu apa? Karena saya tidak tahu busuk budaya Batak ya. Dalam pikiran orang itu yang nolak ini sebabnya apa ditolak? Karena dia beragama. Bukan, saya kira begini, orang yang menolak itu sering kita mendengar ulos ini adalah disebut ulos tondi. Tondi itu adalah roh-roh. Jadi dia ulos itu itu pembungkus rohnya. Saya kira kita perlu tolak ya. Karena ulos ini tidak bisa membungkus roh kita. Dengan apa roh itu bisa membungkus? Kalau dengan ulos, siapa bilang? Apakah ada firman Tuhan mengenai ulos apa yang di luar daripada firman Tuhan yang bisa membungkus roh kita? Kalau dilihat dari situ. Tapi kalau dilihat ulos itu dari segi hiasan, ya kan, untuk menghangatkan tubuh, gimana salahnya? Ya kalau itu. Nah ya itu, makanya jadi mesti bisa kita memisahkan dengan tegas bahwa ulos ini tidak ada sangkut pautnya dengan roh kita. Ya, tentu. Jadi kalau hanya hiasan saja saya kira tidak masalah. Jadi ada sejauh itu tidak dikaitkan dengan penyembahan berhala, nggak jadi masalah. Ya. Mau nanya tentang asuransi. Maksudnya jaminan kematian ya, itu dosa dan tidak dosa gitu. Maksudnya Bang, bolehkah membuat jaminan kematian itu? Maksudnya asuransi kita masuk itu kan ada jaminan kematiannya kalau mati sekian gitu. Itu dosa dengan tidak dosanya bagaimana? Nggak ada dosa sebab kita tidak ingin menyusahkan keluarga kita kalau kita tinggal. Kita ingin supaya keluarga kita mudah. Karena penguburan itu membutuhkan biaya kan? Daripada keluarga kita nanti sulit, ya sudah bikin asuransi, sudah ada uangnya. Toh kita juga akan mati nanti. Nggak jadi masalah. Kenapa sih? Gitu lah. Membuat mudahnya keluarga kok dosa.
Iya. Sebagai pertanyaan Pak ya, adik kandung saya sendiri sering kemasukan roh bapak saya yang mengaku bapak ayah kandung saya sendiri. Gimana itu Pak ya? Saya sudah bertahun-tahun nih. Bukan roh bapaknya, bukan. Itu roh jahat yang nyaman. Sudah bertahun-tahun nih. Ya, Kadang-kadang dia satu usir. bulan bisa 2-3 kali maksudnya masuk dia. Dia orang percaya bukan? Enggak, belum. Itu masalahnya. Kecuali kalau dia orang percaya dan dia mau, saya bisa musir. Atas nama Yesus, bukan saya yang bisa musir. Satu lagi. Ya, jadi itu roh jahat. Sudah ada di tempat rumah itu di Jakarta, ada bapak yang diganggu, dia orang Bali, tadinya orang Hindu. Dan punya ibunya selalu menampakkan diri. Sampai dia sakit ya, sampai bengkak. Akhirnya saya doakan, dia mau percaya. Ya, saya usir, dan ketika saya usir dia rohnya itu bergerak-gerak gini. Dia katanya ibunya saya kasihan, Romo jangan diusir tuh ibu, suaranya ibu saya, bukan, tolak itu. Akhirnya dia mau nolak, suara itu hilang, dan akhirnya minggu berikutnya kami sama-sama doakan, saya doakan, ibunya sudah kayak gini. Dokter mengatakan sudah hampir mati kok, sudah mau dibawa ke Amerika itu. Akhirnya kami doakan, saya tahu ini penyakitnya bukan penyakit biasa, dari pasar jahat ini. Saya doakan, itu bengkak begini langsung hilang bengkaknya di mana? Kamu ada waktu itu ya? Ya. Langsung itu bengkaknya hilang dan sekarang orangnya sudah sehat kembali. Jadi saya kira kalau orangnya mau percaya, yang begitu mudah saja dia. Jadi kalau ada orang-orang ada roh-roh ngaku itu rohnya ini orangnya itu jangan percaya. Jangan main-main. Apalagi main jin Lampung dan segala macam. Sering otomatis datang tiba-tiba gitu. Ada orang begitu karena gitu kalau di umpamanya klep itu sudah down. Klep jiwanya itu sudah down. Ada lagi yang mengaku dewa Pekom itu, Pekom yang disembah itu. Baru-baru ini kan kantor saya, dulu saya kan sebelumnya kan saya orang sembahyang Konghucu. Sempat saya pernah bawa patung itu ke kantor saya. Tapi lantaran kan kantor itu bukan saya sendiri, ada teman-teman yang mau sembahyang gitu. Saya sering berdoa itu, akhirnya itu patung itu Pekom itu sering masuk tubuh adik saya, minta mundur, dia bilang, tolonglah suruh yang bawa saya kemari, antar pulang saya ke tempat asal saya. Tapi orang itu nggak mau, kawan-kawan saya nggak mau, sembahyang terus. Akhirnya ini waktu dekat-dekat Imlek, dia sudah marah, masuk lagi ke tubuh adik saya. Kali ini saya peringatan terakhir, dia bilang ya, jangan coba-coba, dia bilang, saya nggak mau lagi di sini. Atau mungkin saya kan sering berdoa di dalam kantor saya, mungkin juga nggak tahan. Ya singkirkan saja, ada apa tahu di situ? Kan bukan saya sendiri di situ, kan saya tempatnya ada di sewa. Ya beritahu teman-temannya ini ganggu saya nggak mau. Kalau kamu kalau di tempatmu aja, saya nggak mau. Gitu. Dan justru kali ini memang sudah berhasil, sudah dibawa. Ya, terus Sebab dia sudah kasih peringatan terakhir melalui adik saya, katanya aku betul-betul nggak mau di sini lagi katanya. Terus? Saya tidak akan memberkati tempat ini, dia bilang. Terus? Pokoknya kalian bawa saya kembali ke tempat apalah, ke tempat asal saya lah. Terus masih Sudah dibawa. Tapi bukan saya yang bawa, orang-orang itu yang bawa. Adiknya masih kerasukan? Sering kerasukan. Ya itu perlu didoakan, perlu dibawa. Bilang dia kalau mau didoakan supaya kamu nggak diganggu ini, mau nggak? Saya, saudara saya percaya pula itu bapak saya gitu. Kan dia pula kan maksudnya ngomong yang bukan yang tidak, lapor yang baik-baik itu. Ada sesuatu apa yang terjadi gini-gini. Sebentar lagi waktu pulang sering nangis-nangis. Ini aja, bawa teman ke sana untuk berdoa, pada waktu dia kerasukan langsung diusir. Itu kebanyakan tengah malam pula.